Bismillahirrahmanirrahim. Proses korosi. Korosi ini istilah ilmiah. Kalau bahasa kita sehari-hari adalah proses berkarat, ya, pengkaratan suatu logam. Itu korosi namanya. Nah, korosi ini merupakan reaksi redoks. Reduksi oksidasi. Berarti kalau redoks ada yang bertindak sebagai reduksi dan ada yang oksidasi. Dalam hal ini istilahnya adalah ada yang bertindak sebagai anoda dan ada yang bertindak sebagai katoda. Besi mengalami oksidasi sehingga dia bertindak sebagai anoda. Yang namanya oksidasi berarti melepaskan elektron. Nah, elektron dari besi ini ternyata ditangkap oleh udara. Udara dalam kasus ini adalah oksigen, ya. Jadi oksigen ini menangkap elektron sehingga dia bertindak sebagai katoda. Dia yang mengalami reduksi. Maka muncullah endapan namanya besi 3 oksida. Itulah yang disebut dengan Fe2O3. Maka terjadilah penambahan karat di sini. Ada karat di sini, ya. Seperti itu. Reaksi kimia dalam proses perkaratan besi yaitu yang bertindak sebagai anoda itu logam besi. Fe, ya, berubah menjadi ion Fe2+. Ditambah dengan 2 elektron. Kemudian katodanya adalah air dan oksigen. Oksigen ditambah dengan air ditambah dengan elektron, ya, terikat elektron menghasilkan 4 ion hidroksida. Kemudian reaksi selnya adalah 2 logam besi ditambah dengan oksigen ditambah dengan air menghasilkan 2 ion besi ditambah dengan 4 hidroksida. Ya, jangan lupa untuk membuat reaksi selnya harus disetarakan dulu elektronnya sehingga menghasilkan potensial selnya yaitu 0,84 volt. Di plus, ya, 0,84 berarti dia terjadi kespontanan. Nah, terbukti kan kalau besi itu berkarat karena reaksi kimia. Jadi, proses perkaratan besi ada hubungannya dengan elektrokimia, khususnya yaitu sel volta. Karena terjadi kespontanan di sini. Kemudian, kalau semakin lama besi itu semakin berkarat, kenapa? Kok bisa seperti itu? Ternyata reaksi kimianya itu semakin bertambah oksigennya dan airnya, ya, semakin lembab dia. Maka reaksinya menjadi 4Fe2+ ditambah dengan O2 ditambah dengan 4 plus 2NH2O menjadi 2Fe2O3 dikali dengan NH2O ditambah dengan 8H+. Lihat di sini ada NH2O. Ya, lihat ada NH2O berarti menunjukkan bahwa semakin lembab suhunya menyebabkan perkaratan semakin bertambah. Jadi, faktor yang mempengaruhi proses percepatan korosi yaitu air dan kelembaban udara, elektrolit, permukaan logam yang tidak rata, dan terbentuknya sel elektrokimia. Pencegahan korosi pada besi yaitu dengan melapisi logam-logam yang memiliki nilai potensial reduksi yang kecil daripada besi, seperti Zn, Cr, dan Mg. Ketika Fe, besi, ya, dilapisi oleh seng, maka disebut dengan istilah galvanisasi. Ketika besi dilapisi oleh krom, disebut dengan chromium plating. Ketika besi dilapisi dengan magnesium, disebut dengan pengorbanan anoda. Salah satu cara pencegahan korosi logam besi yaitu dengan pelapisan timah. Coba kita lihat, timah berada pada posisi lebih kanan dari besi. Ya, seharusnya timah ini justru bikin besi lebih korosi. Yap, sangat betul. Namun, istimewanya timah, ternyata timah dapat melindungi reaksi oksigen yang berada di udara sebagai pencetus reaksi korosi. Jadi, ketika dikasih timah, si Fe ini bisa terlindungi. Namun, kalau timahnya ini rusak dalam artian tidak sempurna, ya, terpotek atau tergores sedikit aja,
itu bisa langsung menyebabkan korosi pada besi tersebut karena si besi itu bertindak sebagai anodanya, sedangkan timah bertindak sebagai katoda. Cukup sekian penjelasan proses korosi dan cara pencegahannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.